wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabad. Pada kesempatan kali ini, saya akan rekam layar untuk tugas ke-6. Saya sendiri Danang Suro. Dalam tugas persamaan matematik, saya mengerjakan tugas ini dalam rangka memenuhi diklat Sagusanov Google Docs. Ya, tugas yang ke-6 ini tentang masalah equation, tentang masalah persamaan matematik di Google Docs. Saya Danang Suro dari instansi SMP Al-Minhaj Samansari Bogor. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita laksanakan dalam membuat equation ini, persamaan matematik. Ya, yang pertama, memasukkan simbol equation. Ya, ini nanti ada sisipkan, kemudian di persamaan seperti itu. Tapi nanti ya, biar nanti pas di sana, pas pengerjaannya saja. Kemudian tips yang kedua atau langkah yang kedua apa? Membedakan mana yang simbol dan huruf biasa. Ya, simbol equation diantaranya ini saya nggak tahu apa ya. Kemudian pecahan, kemudian ini plus min, kemudian ini akar, kemudian ini kuadrat, ini juga lim ya, limit mungkin ya, saya tidak mengetahui karena saya bukan guru matematik. Kemudian ini tak terhingga seperti itu. Ya, kenapa saya katakan di sini membedakan mana yang simbol huruf dan mana yang simbol dan huruf biasa? Kenapa? Karena agar mempercepat ya, nanti kalau misalkan kita menyangkanya semua di ini nanti saya akan tunjukkan letaknya di sini ya. Nanti kita akan bingung loh, kok ini A tidak ada, B tidak ada ya, padahal yang A ini menggunakan keyboard, B menggunakan keyboard ya, seperti itu ya. Jadi tidak semuanya menggunakan simbol, tapi ada yang menggunakan simbol dan ada yang menggunakan huruf. Jadi yang kedua ini saya rasa penting ya, karena biar tidak bingung nanti ke depannya. Kemudian yang ketiga, menulis kemudian ya dengan tanda panah ya, panah di keyboard. Biasanya kalau laptop itu kan bagian pojok bawah paling kanan seperti itu ya. Jadi misalkan di sini nih ada X sama B. Nanti ketika kita sudah menulis X ya, kemudian kanan, kemudian B. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang keempat, membuat formula rumus baru dengan klik kiri di tengah untuk rumus baru ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Jadi saya ulangi lagi. Memasukkan ini langkah pertama, memasukkan simbol yaitu di sini sisipkan, kemudian persamaan nanti kita akan praktekkan. Kemudian membedakan antara mana yang simbol dan huruf, karena tidak semuanya itu di simbol ya, ada yang sebagian di keyboard. Kemudian yang ketiga, menulis kemudian ya dengan tanda panah yang ada di keyboard itu biasanya kalau laptop kanan pojok bawah ya, misalkan ini X kuadrat, ketika kita nulis X kemudian tanda panah di keyboard. Yang kemudian yang keempat, membuat formula rumus baru ya dengan klik kiri di sini ya, nanti rumus baru. Klik kiri di sini ya, nanti rumus baru. Kita akan mengerjakan tugasnya di sini. Kita akan enter dulu ya. Yang pertama ini kita balik lagi, memasukkan simbol equation, sisipkan insert persamaan ya. Kita akan sini sisipkan, kemudian persamaan. Nah, di sini nanti keluar ya. Kemudian yang kedua di sini, membedakan mana yang simbol dan huruf biasa. Di antaranya ini ya. Ini saya tidak mengerti, saya bukan guru matematika. Ini di simbol tadi ya, di sini di rumus baru ya. Ini kan ada rumus baru, kita cari yang seperti F seperti itu ya, yang ini. Nah, seperti itu ya. Ini ya, kemudian apa namanya? Ini kita lompat ke yang sini ya, menulis kemudian dengan keyboard sebelah kanan ya. Ini kan apa namanya? Ya ini. Nah, ini kan kursornya di bawah. Ketika kita ingin nulis A, itu nanti kita klik yang keyboard panah kanan. Nah, ini kita klik lagi, nah seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke sini. Yang kedua, membedakan mana yang simbol dan huruf biasa. Ya, kalau ini, ya simbol yang ini saya tidak mengetahui apa ya. Ini pakai simbol yang di sini. Ya, tapi kalau A, kita cukup menggunakan keyboard biasa. Seperti itu. Begitu pula F, kita cukup menggunakan keyboard biasa. F, ya. Begitu pula tanda kurung, ini keyboard biasa, tutup kurung keyboard biasa. Kemudian ini spasi ya. D juga keyboard biasa, kemudian X keyboard biasa. Ini spasi, ini sama dengan keyboard biasa, ini spasi lagi. Kemudian A keyboard biasa, ini spasi. Nah, ini kemudian kita masukkan lagi ya. Yang tanda seperti ini ya di sini. Nah, ini ya. Ini kan kursornya di bawah ya. Kita akan lihat di sini langkah yang ketiga, menulis kemudian dengan tanda panah kanan di keyboard ya. Kita klik lagi yang tanda panah kanan, klik lagi, ini masih di atas. Klik lagi ya, kemudian kita tulis di keyboard F. Kemudian ini sama ya, dalam kurung masih di keyboard, ya, kemudian di spasi, D juga di keyboard, kemudian X juga di keyboard. Nah, soal 1 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Soal 1 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke soal kedua.
Ya, ini kita masuk ke langkah yang keempat nih. Untuk membuat formula rumus baru, klik ya di bagian kiri tengah. Oh, ini tengah ya, bukan tengah. Tengah rumus baru. Ya, sini. Ya, kita kan mau mengerjakan yang kedua nih. Nah, ini kita langkah yang keempat, klik rumus baru ya di sini. Ini kan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 sini. Klik rumus baru di bagian kiri tengah di sini ya. Klik rumus baru. Nah, sini nanti keluar ya. Kita kembali lagi ya, biar tidak bingung. Di sini membedakan mana yang simbol dan huruf biasa. Nah, sini X ini huruf biasa ya. Kemudian sama dengan juga huruf biasa di keyboard. Nah, kemudian ini kita akan masuk yang apa namanya? Persamaan ya. Kita akan yang kedua tadi ya. Membedakan mana yang simbol dan huruf biasa. Nah, untuk yang ini ya, ini yang pertama kali kita pakai adalah pecahan. Ya, kita akan cari pecahan di sini AB ya. Ini kan ada garis kecil ya. Ini garis kecil ini di sininya ya. Yang pertama itu bagian atas di sini bagian A-nya. Nah, yang kedua A ini bagian B. Kita akan tulis dulu di sini bagian atasnya ya, bagian A. Ini min, ini cukup di keyboard, kemudian B di keyboard. Nah, kemudian ini ada tanda plus sama min. Ini kita di rumus ya. Kita cari di rumus di sini. Ini plus dan min. Kemudian akar ya. Akar juga ada di rumus. Kita cari di sini akar ya. Kemudian di sini ada B pangkat ya kuadrat. Nah, ini juga ada di rumus. Kita akan lihat di sini. Di sini ya, X pangkat B. Nah, di sini ya kita ketika sudah akar tadi di sini akar di sini ya. Kemudian apa namanya B kuadrat ini di sini ya. Kemudian kita ketika sudah akar, kemudian sudah kuadrat, kita ketik ya B biasa di keyboard. Nah, ini. Kemudian ini kan B pangkat 2 ya. Ini kan yang pecahan. Kita nanti ke sini nih. Menulis kemudian dengan tanda panah di keyboard ya. Kita nulis B tanda panah di keyboard. Nah, kita ketik angka 2 biasa di keyboard. Nah, seperti itu ya. Kemudian oh ini spasi enggak ya? Ini kayaknya tidak spasi, minus. Oh, bukan, salah, sebentar. Ini kan 2 masih di atas ya, posisinya dia sebagai kuadrat. Kita masuk ke langkah yang ini. Menulis kemudian dengan tanda panah di keyboard ya. Kita tanda panah lagi di keyboard. Nah, kita sudah ke bawah lagi ya. Kalau yang ini ya, ini sejajar dengan 2 kuadrat. Kalau kita tanda panah keyboard lagi sebelah kanan ini sejajar dengan B ya. Kita tulis lagi yang min ya. Kemudian min di keyboard, 4 di keyboard, A di keyboard, kemudian C di keyboard. Nah, kemudian untuk yang ke bawah ini, untuk yang bagian B, ini kita bisa klik yang kanan di keyboard, ya ini. Atau bisa juga kita menggunakan kursor mouse, nah itu juga bisa, ya bebas. Kemudian kita ketik lagi 2 di keyboard, kemudian A juga di keyboard. Nah, tugas 2 sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Oke. Kemudian kita ke tugas 3 ya. Tadi sama di sini kita masukkan lagi ya. Untuk membuat formula rumus baru, klik di bagian kiri tengah di sini rumus baru ya. Kita klik di sini ya. Di bagian kiri tengah rumus baru, kita klik. Oke, di sini. Lim, lim juga di sini rumus ya. Kita akan cari di sini lim. Nah, di sini. Kemudian N. Nah, kalau untuk N ini biasa dia menggunakan keyboard ya. Kemudian tanda panah kita ke langkah yang keempat ini untuk yang ketiga ya, tanda panah kanan keyboard, ini tanda panah. Nah, kemudian ini tak terhingga kita cari di sini di rumus. Sebentar, tak terhingga ini mana? Oh ini ya ada tak terhingga. Kemudian ini kita ke sini ya, ini langkah yang ketiga tanda panah keyboard. Tanda panah keyboard. Nah, sebentar, sudah kayaknya. Kita ke keyboard lagi untuk buka kurung ya. Kemudian oh sebentar, maaf. Ini kan rumusnya di sini ada N pangkat ya. Nah, berarti setelah tadi di sini tanda apa namanya tidak terhingga, kemudian tanda panah keyboard, kemudian kita menggunakan yang pangkat di sini ya. Kita pangkat menggunakan keyboard sini, kemudian yang ini X pangkat B, ya kita klik. Nah seperti itu. Kemudian kita masukkan yang tadi dalam kurung, ya ini di keyboard, kemudian satu di keyboard, ini plus spasi apa enggak ya? Oh tidak, ini plus tidak spasi. Nah, kemudian kalau tadi di sini yang dalam kurung
n ini kan menggunakan pangkat ya. Nah, 1/n ini menggunakan pecahan ya. Kita akan coba masukkan lagi pecahannya di sini. A per B. Oke, ini bagian A1 ya. Kita tulis A1 di keyboard. Kemudian ini masih langkah selanjutnya ya, keyboard panah. Kita klik N ada di keyboard ya. Kemudian kita jangan langsung di keyboard tutup kurung, tidak. Kita klik lagi yang ini tanda panah kanan. Oke, kita klik yang tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini perhatikan ya. Ini kan masih di lurus tutup kurung ya, belum sampai di atas. Kita klik lagi yang tanda panah. Nah, ini kan sudah ke atas. Kita tulis N. Nah, seperti itu ya. Ini posisinya masih di atas ya. Ini biar kita sejajar dengan angka 1. Kita klik lagi yang tanda panah kanan. Oke, kita sudah sejajar. Kita klik untuk yang sama dengan. Oke. Kemudian terakhir kita klik huruf E. Oke, sudah selesai semua. Tugas 1 sudah selesai, tugas 2 sudah selesai, tugas 3 sudah selesai. Demikian tugas diklat yang ke-6 tentang equation persamaan matematik di Google Docs. Dalam rangkaian acara Diklat Sakusan of Docs. Terima kasih kepada para tutor dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.